Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Marcelino Suryodohanis dengan NIM akhiran 308. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang telah saya rancang dan saya susun di dalam PPT untuk memenuhi ujian akhir semester Hukum Perundang-undangan kelas D dengan dosen pengampu beda. Untuk masuk ke topik pertama, yaitu teknik penyusunan perundang-undangan, yang dimana teknik penyusunan perundang-undangan ini adalah aspek formal yang sangat menentukan apakah suatu produk hukum dapat dipahami dan diimplementasikan baik di lapangan. Teknik penyusunan perundang-undangan ini harus memadai bahasa hukum, yang dimana bahasa hukum ini adalah bahasa perundang-undangan yang memiliki karakteristik yang khusus, yaitu lugas, tepat, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir untuk kita semua. Dan bahasa yang digunakan di dalam bahasa hukum atau di dalam menyusun peraturan perundang-undangan ini mempunyai diksi yang cermat sehingga mencegah terjadinya wilayah abu-abu atau gray area yang saat aturan tersebut ditegakkan. Lalu teknik penyusunan perundang-undangan ini memiliki 5 struktur yang penting, yaitu mulai dari judul yang mencerminkan jenis dan materi pemuatan perundang-undangan. Yang kedua, pembukaan, yaitu memuat frasa keagamaan, negara, konsideran, filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta dasar hukum yang mengingat landasan kewenangan. Lalu yang ketiga adalah batang tubuh, yang dimana wadah pasal-pasal yang mengatur ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika ada, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Lalu yang keempat ada penutup yang memuat peraturan perundang-undangan atau memuat pengundangan dan penandatanganan peraturan ini setelah dibuat. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah penjelasan yang berfungsi untuk memperjelas setiap pasal-pasal yang ada di dalam batang tubuh yang bersifat umum, tidak boleh menciptakan norma baru. Lalu ada teknik perumusan norma, yang dimana rumusan norma hukum harus tegas dalam menentukan sifat dari pasal tersebut, sehingga secara teoritis dapat dibagi menjadi 4, yaitu gebot atau perintah yang mewajibkan sesuatu untuk dilakukan. Yang kedua, verbot atau larangan yang melarang sesuatu untuk dilakukan. Yang ketiga, toestemming atau pembolehan yang diketahui memberikan pilihan atau izin untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, yang terakhir, freestyling atau pembebasan, atau bisa disebut pengecualian dari suatu kewajiban atau larangan umum. Lalu masuk ke topik yang kedua, yaitu Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Yang dalam hierarki dan teori hukum di Indonesia, Pancasila menempati posisi yang paling mendasar. Sebelum kita masuk ke norma dasar atau Pancasila adalah sebagai norma dasar atau stats fundamental norm yang diposisikan sebagai cita hukum sekaligus norma dasar tertinggi secara filosofis. Posisi dari Pancasila ini berada di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang karena pembentukan UUD 1945 ini dibentuk untuk menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oleh sebab itu tidak boleh ada satupun pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Lalu nilai ketuhanan atau sila pertama itu mengilhami substansi hukum yang bermoralkan secara agama dan terpercaya dan jujur. Untuk manifestasinya terlihat pada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sumpah jabatan hingga pengaturan kesusilaan hukum. Lalu masuk ke topik yang kedua, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Asas ini menekankan aspek utilitas dan efektivitas dari sebuah regulasi agar tidak menciptakan inflasi regulasi, yang dimana kedayagunaan ini atau dogmatic height
menilai apakah peraturan tersebut benar-benar dibutuhkan, aturan apakah aturan disusun secara efisien dan fokus pada kebutuhan real masyarakat atau realita di masyarakat, sehingga terhindar dari tumpang tindih regulasi atau tumpang tindih kewenangan. Dan yang kedua, kehasilan atau Dolrevenheid menilai sejauh mana peraturan tersebut mampu menyelesaikan masalah di masyarakat. Aturan yang berhasil harus mendapatkan dan diimplementasikan secara efektif dan memiliki instrumen atau ukuran keberhasilan penegakan hukum yang jelas. Lalu kita masuk ke tahap implementasi asas ini, yaitu identifikasi masalahnya berada di DPR dan pemerintah melakukan kajian awal guna memetakan kekosongan hukum seperti munculnya kejahatan cyber dari AI dan pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi. Dan yang kedua, penyusunan naskah akademik, membuat analisis ilmiah mendalam untuk membuktikan aspek urgensi kedayagunaan dan potensi efektivitas kehasilgunaan aturan tersebut. Lalu yang ketiga, uji publik yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menguji peraturan perundang-undangan yang dibuat guna mendapatkan masukan konkret mengenai kondisi real di lapangan atau kondisi yang realita di masyarakat. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi setelah disahkan, dilakukan pemantauan berkala melihat apakah undang-undang tersebut bekerja sesuai target pencapaian atau membutuhkan revisi kembali dan diuji kembali ke MK. Dan untuk topik yang keempat dan yang terakhir antara prolegnas dan naskah akademik dalam pembentukan undang-undang, kedua instrumen ini merupakan pilar utama dalam memastikan bahwa undang-undang yang diproduksi terencana dengan baik dan memiliki landasan ilmiah, yang dimana prolegnas ini adalah program legislasi nasional yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berkala, yang memiliki skala prioritas 5 tahunan dan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Yang membuat ini memiliki fungsi adalah menjaga agar pembentukan undang-undang bersifat terencana, terarah, akuntabel, dan selalu relevan dengan dinamika masyarakat yang semakin berkembang dan memiliki kebutuhan hukum yang juga terus berkembang. Lalu yang kedua ada naskah akademik atau academic draft, merupakan dokumen ilmiah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu, yang dimana dokumen ini menjabarkan latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis mengapa suatu perancangan undang-undang atau RUU perlu dibuat, dan kontribusinya memiliki dan memberikan legitimasi ilmiah bagi pasal-pasal yang diusulkan, meningkatkan akseptabilitas atau penerimaan oleh publik karena argumen rasionalnya, serta memastikan asas kepastian dan kemanfaatan hukum ini terpenuhi. Sehingga menyimpulkan dari keempat topik tersebut, teknik penyusunan perundang-undangan yang presisi dari aspek bahasa dan struktur senantiasa berakar pada Pancasila, yang dimana menghormati asas kedayagunaan dan kehasilgunaan serta dikawal oleh sistem prolegnas dan naskah akademik ini yang matang dan merupakan prasyarat mutlak untuk melahirkan produk-produk hukum yang berkualitas, jelas, dan berkepastian hukum demi tegaknya keadilan di Indonesia. Sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.